Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang, mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan, diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang, Nanas Tasihudin, dipecat lantaran hilangnya data suara C hasil, mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74. Dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri. Lebih dari 38.000 korban tewas akibat invasi Israel ke Gaza, Palestina, sebagian besar adalah warga sipil. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kapal bermuatan pupuk terbalik di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya ribuan ton pupuk tenggelam hingga mengakibatkan pemilik merugi miliaran rupiah.
1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir alami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak pun tak sempat diselamatkan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, bangkai kapal yang terbalik belum dievakuasi karena menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Sementara kapal bermuatan pupuk 1.200 ditambah ada sedikit muatan batu kapur yang sifatnya mencair. Kita pastikan muatan di dalam palka tongkang itu, palka kapal itu mencair. Jadi untuk evakuasi kita masih menunggu dari tim yang akan melakukan survei ulang. Terkait peristiwa tersebut, analis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa kapal yang terbalik bermuatan pupuk non-subsidi sehingga tidak begitu berdampak ke petani. Kebetulan itu bukan pupuk subsidi ya, kalau kita di pemerintahan ini biasanya lebih ke Dinas Pertanian itu lebih concern ke pupuk subsidi. Saya pikir itu mungkin pelayanan rutin dari pihak distributor untuk mengangkut pupuk itu untuk ketersediaan stok. Diketahui sebelumnya peristiwa karamnya kapal KM Lintas Armada Nusantara terjadi Minggu dini hari 7 Juli kemarin. Ketika itu kapal sedang lego janggar menunggu masuk pelabuhan. Kemudian arus laut tiba-tiba surut hingga menyebabkan kapal miring dan terbalik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Puluhan bangunan hangus terbakar dan diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kawasan padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Kejadiannya itu ya aku nggak tahu, soalnya dari belakang apinya kayaknya konslet. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku, anak-anakku tuh, anak kos-kosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku nggak tahu, bingung kayak apa, mau loloskan orang tua aja yang lumpuh, mama aku kasih lumpuh Pak. Lumpuh baru ku tarik kayak binatang aja, nggak bisa angkat. Tetangga belum keluar Pak, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Mama selamat aja? Ya selamat aja, itu kasihan lumpuh. Jadi apa-apa nggak bisa bawa apa-apa. Aku keluarkan orang tua aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, di RT 20. Sementara dari Ketua RT dan beberapa warga, 2 bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Sebelumnya petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin yang kencang dan sumber air yang terbatas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Penyebab pasti kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa truk tronton berbuatan ribuan kardus mie instan di Bojonegoro, Jawa Timur. Penyebab truk terbakar diduga akibat korsleting listrik bagian mesin. Sebuah truk tronton terbakar di Desa Ngulangan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga truk yang mengangkut kardus mie instan ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin.
Insiden kebakaran terjadi saat truk dalam perjalanan dari arah Bojonegoro menuju Cepu. Sopir truk kemudian berhenti parkir sejenak untuk membenahi tali. Namun tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari dalam mesin disusul kobaran api. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar beserta belasan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saking putih, saking Manyar, Gresik ke mau ke Jogja. Jogja. Tadi itu waktu itu sudah berhenti ya? Apa? Iya berhenti. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Mirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bantah anggotanya terlibat dalam pembakaran yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, meski 2 pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Polisi juga telah menangkap 2 tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sebelumnya, kebakaran yang menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu, menewaskan seluruh penghuni rumah, termasuk istri, anak, dan cucunya yang terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedua pelaku pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara memiliki peran masing-masing dan saling mengenal dengan korban. Sementara itu, Kepolisian Polda Sumut hingga kini masih menyelidiki motif pembakaran dan membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka. Adalah eksekutor yang ada di lapangan. Mereka memiliki peran yang berbeda. RAS itu adalah orang yang membeli campuran bahan bakar Pertalite dengan solar yang dia campur sendiri. Kemudian dia juga yang membonceng pelaku yang kedua, yaitu YST. YST ini adalah orang yang membawa 2 kemasan botol plastik yang berisi bahan bakar campuran itu, yang kemudian dia siramkan ke seluruh dinding permukaan rumah daripada korban, dan yang berikutnya dia pula yang membuang barang bukti. Dari 2 orang ini, mereka saling mengetahui, saling mengenal dengan korban. Tetapi kami masih menggali, polisi masih menggali terkait dengan motif. Karena yang tadi saya sampaikan, Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya, dirilis hari Senin yang lalu, bahwa kita tidak berhenti dari 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Masih ada potensi
dugaan keterlibatan pelaku yang... Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras mengakibatkan tanggul setinggi 10 meter longsor menimpa sejumlah rumah di Depok, Jawa Barat. Selain rumah, 2 unit kendaraan juga tertimbun material longsor. Akibat hujan deras yang melanda kota Depok, tanggul setinggi 10 meter dan panjang 30 meter di Jalan Taman Induk Cipayung, Depok, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa tersebut, 3 rumah rusak parah di bagian depan dan belakang. Sempat terdengar suara gemuruh saat peristiwa itu terjadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut, karena saat peristiwa terjadi, penghuni rumah langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Pas hujan tahu-tahu bunyi krek gitu kan, terus saya peluk ke anak-anak gitu kan, anak-anak saya peluk, nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah," gitu. Pas saya buka pintu udah nggak ada jalanan. Selain merusak rumah warga, peristiwa ini membuat 2 unit sepeda motor milik warga tertimbun. Satgas PUPR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi motor yang tertimbun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan AF dan juga Dede terkait dugaan keterangan palsu. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama keluarga terpidana mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan AF dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI Deddy Mulyadi untuk melaporkan AF dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. AF dan Dede diduga memberikan keterangan tidak benar yang menyebabkan 8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh AF dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan. Tim kuasa hukum juga membawa bukti fisik dan digital terkait dugaan kesaksian palsu. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Selain itu, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan lebih dari 10 saksi. Namun nama saksi-saksi tersebut masih dirahasiakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan bebas, mantan terpidana kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam unggahan YouTube pemirsa, AF ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama AF. Peggy pun menantang AF berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian AF diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. AF
kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Sebelumnya Aep mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu, akankah Aep memenuhi tantangan yang diberikan Peggy terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya. Mereka meminta Presiden Joko Widodo juga Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana, meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti pertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Polda Jawa Barat didesak untuk mendatangi rumah Peggy dan juga meminta maaf. Selain itu, psikolog forensik Reza Indragiri juga berharap nama Peggy Setiawan dipulihkan setelah menang di pra-peradilan. Dan berikut cuplikan pernyataan psikolog forensik Reza Indragiri di program Rakyat Bersuara. Tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, wabil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku menjadi korban BK. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.
Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani pemberhentian tidak hormat Ketua KPU Hashim Asy'ari. Hashim dipecat setelah terbukti melanggar kode etik berat yakni asusila. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asy'ari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Menurut Ari, keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bahwa Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Asy'ari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karir Hashim Asy'ari terhenti setelah DKPP memutuskan Hashim Asy'ari melanggar kode etik berat. Menurut DKPP, Hashim terbukti melakukan tindakan asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 6 orang tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap anggota Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Aparat Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 wilayah di Jakarta dan Tangerang. 6 orang pelaku yang tergabung dalam sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap. Dengan modal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, para pelaku menerima pesanan antar barang dari sejumlah konsumen. Barang yang seharusnya diantar ke penerima malah ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, data faktur penjualan, dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah. Setelah barangnya diambil dari korban atau dari yang pemesan jasa pengiriman online, kemudian barang-barang itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 7 pelaku judi online ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Kita ada mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303, yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dan hingga kini petugas masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain atau tidak.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku menjadi korban begal. Pria tersebut kebingungan karena sepeda motornya digadaikan untuk judi online. Sultan Albar, remaja yang pura-pura terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi pun bergerak cepat untuk menyelidiki pengakuan remaja 19 tahun ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pura-pura dibegal karena kebingungan. Sepeda motornya digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk judi. Pelaku juga menggelapkan uang perusahaan 5 juta rupiah dan habis digunakan judi online. Hanya panik saya, Pak. Panik kenapa, Pak? Ya panik karena saya mengambil uang dari pihak koperasi itu sendiri. Saya memakai uang dari pihak koperasi. Untuk apa uang koperasi ini? Untuk bermain judi online itu. Jadi kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus setelah kalah itu gimana kamu? Bingung. Saya bingung kan karena dari pihak koperasi juga sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu. Akibat ulahnya ini, remaja tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja tersebut terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait temuan sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat aktivitas judi online. Ia menyebut siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Temuan dugaan pegawai KPK terlibat judi online mengemuka. 17 orang mulai dari sopir hingga pegawai urusan dalam KPK diduga melakukan aktivitas haram tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut temuan ini akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Nah, kalau sudah itu siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri, ya tentu diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun juga dipanggil ya oleh Majelis Kehormatan. Temuan 17 pegawai KPK terlibat judi online diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. Nilai transaksinya bervariasi antara 300 hingga 400 ribu rupiah. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba, dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya, memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang 300 ribu, ada juga yang 400 ribu, bervariasi seperti itu, dan mereka bermain sampai dengan 3 kali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, dari 17 orang, hanya 8 yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal ini ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas. Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang. Yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pakai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan para pelaku. Nilainya antara 100 hingga 300 ribu rupiah sekali transaksi, namun ada yang mencapai 74 juta rupiah. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai 111 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dorong UMKM Aceh maju dan bersaing di kancah internasional, ratusan pelaku UMKM mengikuti kelas bisnis amanah di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam pelatihan secara online dan offline, para pelaku UMKM dibimbing dalam mencari solusi guna meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha mereka. Sejumlah mentor berpengalaman di bidang wirausaha turut hadir memberikan pelatihan, diantaranya adalah Vicky Shu dan konten kreator Mona Lisa. Selain membuka wawasan para pelaku UMKM agar produk mereka lebih dikenal konsumen, kelas bisnis ini diharapkan dapat membuat UMKM di Aceh berkembang
dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Sedangkan di Kota Lok Sumawe, Aceh, ribuan anak muda antusias mengikuti amanah Goes to Campus di Gedung Serbaguna Institut Agama Islam Negeri IAIN. Sejumlah tokoh muda inspiratif hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Salah satunya adalah penyanyi Fatin Sidkia Lubis. Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus berkreasi dan berinovasi di era digital. Selain itu, juga untuk menggugah semangat para pemuda dalam meraih prestasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mengusung slogan On Terus, K-Vision berhasil mencatat kinerja terbaik dengan penambahan 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu 1,5 bulan. Capaian ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Strategi penyesuaian satelit hingga memahami kebutuhan masyarakat Indonesia berhasil diterapkan K-Vision. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan kinerja K-Vision ini diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat hadir pada acara syukuran di iNews Tower, Jakarta Pusat. Usaha untuk mencari program-program, channel-channel yang bagus-bagus ya, yang pasti yang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di Indonesia, seperti slogannya K-Vision, On Terus, dan Nonton Terus. Mengusung slogan On Terus, K-Vision akan terus memberikan program-program terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan pelanggannya. Pertama, kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat kita. Itu dulu itu ya. Kita belajar dari pedesaannya. K-Vision ini rural, apa yang dibutuhkan itulah yang akan kita siapkan untuk mereka. Jadi tidak hanya dari sisi produk, harga, dan konten-konten yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kami dari sisi organisasi juga harus melakukan penyesuaian di mana akan membuat K-Vision-nya akan tumbuh terus. K-Vision juga tengah membidik tambahan 3 juta pelanggan aktif dengan menyiapkan segala konten menarik dan penerapan bisnis model yang tepat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakti Satrio, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Camar Haida. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Ya, massa mendesak pejabat Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Bekasi berlangsung ricuh di depan kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi. Mereka tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi hingga merusak pintu masuk. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pejabat atau PJ Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di salah satu SKPD, sejumlah oknum petugas diduga melakukan pungli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintas. Dalam 12 SKPD itu, selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahannya, sistemnya, kinerjanya,
ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mahasiswa meminta PJ Wali Kota Bekasi segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Ya, massa yang memaksa masuk untuk bertemu gubernur dihalangi sejumlah aparat. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi mahasiswa di kantor KPU Kota Serang, Banten siang kemarin. Ya, massa mendesak Ketua KPU Kota Serang dipecat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Tasmudin dipecat lantaran hilangnya data suara C hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74. Dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyatakan penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan pemberlakuan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM Pertalite. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya
Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi, ya kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan saya nggak tahu, kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih. Pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita kian melonjak di pasaran, bahkan stoknya pun mulai langka. Selain minyak goreng, gula pasir juga mengalami kenaikan harga, kini Rp18.000 per kilogramnya. Sejumlah sembako di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan harga. Harga minyak goreng subsidi dari Rp14.000 per liter naik jadi Rp17.000 per liter. Selain harganya yang naik, stok minyak goreng subsidi ini tergolong langka. Selain harga minyak goreng, gula pasir juga naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah sembako ini pun dikeluhkan pembeli maupun pedagang. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga yang mayoritas bahan pokok mulai naik, lumayan memberatkan bagi kita. Minyak kemasan minyak kita itu sekarang nembus harga 17, karena juga di pasar udah mulai langka. Saya juga sekarang mulai beralih ke minyak goreng curah. Selain komoditas minyak dan gula, daging sapi juga mulai merangkak naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Dari Jakarta, Elsya Keshi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Ya, sebanyak 29 atlet terbaik tanah air akan mengikuti ajang olahraga 4 tahunan dunia pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Pelepasan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para atlet untuk optimis dengan persiapan yang baik, walau persaingan di tingkat Olimpiade sangat ketat. Jokowi mengatakan, rakyat menginginkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan di Paris. Selain Menteri Olahraga, pelepasan kontingen Indonesia untuk Olimpiade ini dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala AFF U16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Ya, pemuda asal Bekasi tersebut mampu tampil gemilang dan menjadi pemain terbaik turnamen. Kini Goli alihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U17 sambil mewujudkan cita-citanya bisa bermain di luar negeri. Sehingga tidak terkejar oleh penjaga gawang Laos. Ya, kita lihat ya, dia tidak melihat pergerakan kedua yang saya maksud yang di belakang itu. Karena dia itu Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala AFF U16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Penuh percaya diri sekaligus menunjukkan ketenangan. Goli mampu tampil panas pada turnamen dengan mencetak 5 gol. Penampilannya ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Ditemui dalam acara di Bogor, Jawa Barat, Goli menyebut pencapaian ini membuatnya senang dan juga membuat kedua orang tuanya bangga. Goli mengakui pada laga pembuka turnamen ia tampil kurang baik, namun hal itu memotivasinya sehingga ia bisa bermain maksimal pada sisa turnamen. Motivasi saya sih kan awalnya saya kurang main tapi bagus kan. Yang kebiasaan saya di klub dribble saya bawa ke timnas 19 ya. Dan besokannya saya melawan Filipina, saya introspeksi diri, akan saya mengubah apa yang Coach Nova mau dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang dan juga saya bisa ngasih kebanggaan kedua orang tua saya. Goli menjadi pemain berprestasi di timnas tentu saja tidak lepas dari dukungan keluarga yang selalu mengiringi perjalanan sepak bolanya. Sang ayah bernama Muhammad sudah melihat bakat sepak bola Goli semenjak kecil.
Goli alhamdulillah dari kecil tuh emang saya lihat udah ada bakatnya tuh, dari TK udah ngikut-ngikut saya latihan bola, terus umur seterusnya dari TK sampai umur 12, 13, 14, 15 sampai sekarang dia jenjang sekarang emang dari bakat kecilnya udah ada gitu, udah kelihatan gitu. Kini Goli alihkan fokus untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Goli juga bercita-cita bisa bermain di luar negeri. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur menempuh jarak ribuan kilometer saat turun desa ke-10 periode 2024. Ya, dalam kesempatan ini Sahbiri mengunjungi 12 kabupaten kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur memimpin rombongan turun ke desa Turdes ke-10 menuju 11 kabupaten se-Kalsel. Dalam giat kali ini, Gubernur ingin melihat pembangunan di seluruh wilayah Kalsel sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Turun desa ini dilaksanakan dengan tema menuju Indonesia Emas Germas Cinta Banua. Rombongan dilepas Ketua TP-PKK Kalsel Raudatul Jannah dari kantor gubernur di Banjarbaru menuju titik pertama yaitu Kabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Sahbiri Nur mengatakan bahwa tujuan Turdes ke-10 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Sahbirin menekankan pentingnya kesehatan sebagai pilar utama dalam upaya menyiapkan dan mengembangkan SDM seperti yang diharapkan untuk mencapai Indonesia Emas. Turdes ke-10 ini dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 6 Juli 2024 dengan melibatkan 305 motor trail, 148 mobil, 780 peserta, dan 5 tim medis. Selama turun desa terdapat 16 titik kunjungan yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti penyerahan bantuan paket sembako, sunatan massal, penanaman pohon, bantuan hibah masjid, dan pelayanan kesehatan gratis. Dalam kunjungannya tersebut, Sahbiri Nur menginformasikan bahwa jalan bebas hambatan Banjarbaru Batu Licin akan segera tersambung pada Agustus 2024. Tidak hanya itu, proyek pembangunan strategis lainnya juga terus dikebut, seperti Masjid Syekh Arsyad di Banjari, Gor Pemprov Kalsel, Tugu 0 km Kalsel, dan jembatan penghubung Batu Licin Kota Baru. Pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung Kalsel sebagai penyangga ibu kota Nusantara.